Rahim. Oke. Sama. Sopian pembukaan. Oh ya. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Oke, saya Mas Sofian dengan Putri Novianti 3119045 ingin mempresentasikan ilmu kalam, konsep dan pemikiran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Oke, Bang. Boleh dilanjut. Kabel pendek banget, Teteh. Kabel cas aja pendek banget. Oke, pengertian Asy'ariyah merupakan paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Seorang sahabat Rasulullah SAW. Kelompok Asy'ariyah menisbahkan pada namanya sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah berasal dari nama tokoh pendirinya Abu al-Hasan Ali ibnu Ismail al-Asy'ari yang lahir di Basrah 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad 324 Hijriah sampai 935 Masehi. Mulanya ia Abdul al-Jubbar bukan terkenal dari Mu'tazilah. Iya, boleh dilanjut, Bang. Di antara pengikut Al-Asy'ari yang terkenal dan berjasa dalam mengembangkan ajaran-ajaran ialah Abu Bakar al-Baqillani, Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali. Al-Baqillani dan Al-Juwaini tidak sepenuhnya paham dengan Al-Asy'ari. Terutama dalam soal Al-Kasyaf dan dalam pengertian sifat Allah. Sedangkan Al-Ghazali dikenal sebagai pewaris dia ajaran Al-Asy'ari. Apa? Benar dah. Ya, Bang. Tokoh Asy'ariyah yang pertama adalah Al-Baqillani. Al-Baqillani merupakan tokoh kedua dalam teologi Asy'ariyah setelah Al-Asy'ari sendiri. Nama lengkap Al-Baqillani adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Thayyib ibnu Muhammad ibnu Zabar ibnu Al-Qasim Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau lahir di Basrah tapi tidak ada keterangan yang menjelaskan tanggal dan tahun kelahirannya. Oleh karena itu, ia hidup bertepatan dengan masa pemerintahan Adud Daulat Al-Buwaihi yang wafat di tahun 372 Hijriah. Maka diperkirakan ia lahir setelah para kedua abad keempat Hijriah. Meskipun tidak diketahui dengan pasti tahun kelahirannya, namun pada umumnya para ahli mengatakan bahwa ia wafat di Baghdad tahun 403 Hijriah sampai 1013 Masehi. Bisa dilanjut oleh Putri Novianti. Ya. Baik, lanjut ya. Ia mengenal ajaran-ajaran Al-Asy'ari melalui dua orang murid Al-Asy'ari yaitu Ibnu Mujahid dan Abu Al-Hasan Al-Bahlil. Di antara pemikiran Al-Baqillani yang berbeda dengan Al-Asy'ari adalah tentang sifat Allah. Dalam hal ini, Al-Baqillani tidak mengikuti Al-Asy'ari. Sifat-sifat Tuhan bagi Al-Baqillani bukanlah sesuatu yang berada di luar zatnya atau sesuatu yang menempel pada zatnya. Sifat disamakannya dengan nama, sehingga tidak membawa pengertian yang merusak keesaan Tuhan. Menurut Al-Baqillani, sifat bukanlah hal, melainkan sesuatu yang mewujud. Ia menolak mengatakan sifat Allah adalah hal, jika yang dimaksud hal adalah sesuatu yang diubah-ubah.
atau yang berubah-ubah. Tetapi ia setuju jika hal digunakan untuk menyebut dan menetapkan sifat Allah seperti pendapat Abu Hashim, seorang tokoh Mu'tazilah. Al-Juwaini. Nama lengkap Al-Juwaini adalah Abdul Ma'ali Abdul Malik Ibnu Syekh Abi Muhammad. Ia dilahirkan di Juwaini, kawasan Naisabur, Persia pada tahun 419 Hijriah atau 1028 Masehi. Ia mendapat gelar Diya'u al-Din, tetapi lebih dikenal dengan gelarnya Imam Al-Haramain, imam dari dua tanah suci Mekah dan Madinah. Karena ia menetap di sana sambil mengajar. Kemudian atas perintah Perdana Menteri Nizam al-Muluk di Nizamiyah sampai akhir hayatnya pada tahun 478 Hijriah adalah guru utama Imam Al-Ghazali yang pertama kali memperkenalkan kepada muridnya itu studi kalam, filsafat, dan logika. Al-Juwaini membagi sifat-sifat Allah menjadi dua kategori. Pertama adalah sifat nafsiyah, sifat isbat atau positif bagi zat dan selalu ada sepanjang ada zat. Sifat ini qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, berbeda dengan makhluk dan tidak mempunyai ukuran atau dimensi. Kedua adalah sifat ma'nawiyah, sifat yang timbul atau ada karena sesuatu ilat yang ada pada zat, sifat seperti berkuasa. Lalu ada Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Nama Al-Ghazali kadang ditulis dengan Al-Ghazali dengan 2 Z. Kata ini berasal dari Ghazal yang artinya tukang pintal benang. Karena pekerjaan ayahnya di Al-Ghazali adalah pemintal benang wol. Sedangkan kata Al-Ghazali dengan 1 Z diambil dari kata Ghazalah, nama kampung di mana ia lahir pada tahun 450 Hijriah. Desa Ghazalah terletak di daerah Tus yang termasuk wilayah Khorasan Persia. Pada usia muda, Ghazali sudah mempelajari fikih di Tus dan kemudian melanjutkan studinya di Jurjan di bawah bimbingan Abu Nasr al-Ismaili. Setelah itu Al-Ghazali kembali ke Tus dan kemudian pergi ke Naisabur. Waktu di Naisabur di bawah bimbingan Al-Juwaini, Al-Ghazali menekuni ilmu fikih, usul fikih, mantik dan ilmu kalam hingga Al-Juwaini wafat tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, ia diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad dalam usia 34 tahun. Di sana ia memperdalam pengetahuannya di bidang filsafat. 2 karya yang ditulisnya pada masa itu adalah Maqasid al-Falasifah, maksud-maksud para filsuf, dan Tahafut al-Falasifah, keracunan para filsuf. Teologi Al-Asy'ari itu sifat-sifat Tuhan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat yang real dan abadi. Tuhan mengetahui melalui sifat pengetahuannya, berkehendak dengan sifat kehendaknya, dan seterusnya. Sifat-sifat tersebut tidaklah identik dengan zatnya, tetapi tidak pula berbeda daripadanya. Sifat-sifat tersebut adalah real walaupun tidak diketahui bagaimananya sifat-sifat itu. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat qadim, tidak diciptakan. Menurutnya, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti mereka menyamakan Tuhan dengan patung yang tidak mempunyai kalam dan tidak bertutur kata. Sebagaimana jawaban Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh kaumnya tentang orang yang telah merusak Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim berkata, qala bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yang tikun. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-63. Kalimat Nabi Ibrahim tersebut menunjukkan bahwa jika berhala-berhala itu tidak dapat berbicara, tentu mereka tidak bisa diakui sebagai Tuhan. Melihat Tuhan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat kelak. Pandangan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Asy'ari membantah pendapat golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan argumen firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 103.
Menurut Al-Asy'ari, yang dimaksud tidak dapat dilihat pada ayat tersebut adalah dunia. Namun akhirat Allah dapat dilihat karena melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang paling lezat. Di samping itu, ayat ini juga mengandung pengertian bahwa yang tidak dapat melihat Tuhan itu adalah mata yang kafir. Saya dilanjut, Bang Sofyan. Iya, perbuatan manusia. Dari perbuatan manusia, Al-Asy'ari mempunyai pendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tolak belakang dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Khas atau perolehan mengandung arti keaktifan dan dengan demikian manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi karena khas adalah ciptaan Tuhan, ini menghilangkan arti keaktifan itu sehingga manusia bersifat pasif. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Oleh Al-Asy'ari, apa yang kamu perbuat, bukan apa yang kamu buat. Jadi, arti ayat tersebut adalah Allah menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu. Dengan demikian, menurut Al-Asy'ari, perbuatan-perbuatan dalam perwujudan perbuatan itu. Ya, Bang. Selanjutnya, antropomorfisme. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan bertahta di arsy, mempunyai makna tangan dan mata, tetapi tidak dapat ditentukan bagaimana bila kaifa. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan hidup dengan hayat, tetapi hayatnya tidak sama dengan hayat manusia. Tuhan mempunyai dua tangan, tetapi tidak sama dengan tangan manusia. Waduh, tambah materi gua ya. Keadilan Tuhan. Al-Asy'ari mengatakan bahwa tidak ada satupun yang wajib bagi Tuhan. Tuhan adalah berkuasa mutlak. Andai kata Tuhan memasukkan seluruh manusia ke dalam surga, hal ini bukan berarti dia tidak adil. Sebaliknya, andai kata Tuhan memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, maka Tuhan tidak dapat dikatakan bersifat zalim. Tuhan adalah penguasa mutlak, bisa berbuat apa saja yang dia inginkan. Menurut Al-Asy'ari, orang yang berdosa besar tetap mukmin. Apabila pembuat dosa besar itu meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, hukumannya diserahkan kepada Allah dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu Allah mengampuni pelaku dosa besar dengan rahmat-Nya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, pelaku dosa besar mendapatkan syafaat dari Nabi. Yang ketiga, Allah menghukum pelaku dosa besar ke dalam neraka sesuai dengan dosa yang dilakukannya, kemudian memasukkannya ke surga. Lanjutnya, Bang. Pengertian dari Maturidiyah. Pengertian dari Maturidiyah merupakan salah satu sekte ahli al-sunnah wal jamaah yang tumbuh hampir bersamaan dengan Asy'ariyah. Sebagaimana Asy'ariyah, Maturidiyah ini juga timbul sebagai reaksi atas aliran Mu'tazilah. Hanya saja Al-Maturidi adalah pengikut Abu menggunakan rasio dalam pandangan keagamaannya. Sehingga dalam bidang teologi pun Al-Maturidi banyak menggunakan akal. Hal ini membuat Maturidiyah mempunyai beberapa perbedaan pandangan dengan Asy'ariyah. Pendiri Maturidiyah Samarkand. Maturidiyah Samarkand didirikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Mutakalim Al-Maturidi Al-Samarkandi. Ia lahir sekitar tahun 859 Masehi di Maturid, dekat dengan Samarkand, wilayah Transoxiana, Asia Tenggara. Sekarang termasuk wilayah Uzbekistan atau Uni Soviet. Dan meninggal pada tahun 944 Masehi. Sebagai penulis, Al-Maturidi dinyatakan sebagai keturunan dari Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasul di Madinah. Al-Maturidi adalah pengikut Abu Hanifah yang banyak menggunakan rasio dalam pandangan-pandangan keagamaan. Sebagai pengikut Abu Hanifah, tentunya ia juga banyak menggunakan rasio dalam pemikiran teologi. Fungsi akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui 3 persoalan pokok. Yang pertama, mengetahui Tuhan. Yang kedua, mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan.
Yang ketiga, mengetahui baik dan buruk. Menurut Al-Maturidi, kewajiban mengetahui Tuhan itu bisa ditemukan berdasarkan penalaran akal. Hal itu didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir mengenai kerajaan langit dan bumi dan memberikan pengarahan kepada manusia bahwa sekiranya akal pikiran diarahkan secara konsisten, terlepas dari pengaruh hawa nafsu dan taklid, niscaya ia akan sampai kepada iman dan makrifat kepada Allah. Sifat Tuhan. Al-Bazdawi tidak setuju dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat, karena menghilangkan sifat Allah berarti mengingkari pemiliknya. Menurut Al-Bazdawi, Tuhan memiliki sifat-sifat dan sifat-sifat Allah itu kekal, tapi dengan kekalan dalam esensi Tuhan, bukan dengan kekalan sifat itu sendiri. Berkenaan antropomorfisme seperti tangan Tuhan dan kursi Tuhan, Al-Bazdawi berpendapat bahwa tangan Tuhan itu adalah sifat dan bukan anggota badan Tuhan, yaitu sifat yang sama dengan sifat-sifat lain seperti pengetahuan, daya, dan kemauan. Bahkan lebih jauh, Al-Bazdawi cenderung untuk mentakwirkan ayat-ayat yang mengandung pengertian antropomorfisme. Sebagai contoh, ketika mengertikan ayat ke-54 dari surat Al-A'raf, ia mengatakan bahwa Allah itu menguasai seluruh alam. Perbuatan manusia. Al-Bazdawi berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Allah mewujudkan dan manusia adalah pelakunya. Perbuatan manusia timbul dari dirinya dengan kebebasan dan kemampuan yang baru. Perbuatan manusia tersebut bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanyalah menjadikan dan mewujudkan, sedangkan perbuatan manusia adalah melakukan, bukan mewujudkan. Dikutip oleh Harun Nasution bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan bagi Al-Bazdawi adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Perbuatan itu disebut maf'ul. Pembuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Perbuatan ini disebut fi'il. Sebagai penjelasan uraian ini, ia mengemukakan perbuatan duduk sebagai contoh. Menciptakan perbuatan duduk dengan daya kekal Tuhan adalah perbuatan atau maf'ul Tuhan. Melakukan perbuatan duduk yang telah diciptakan itu dengan daya yang diciptakan adalah perbuatan atau fi'il manusia. Kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Pandangan dari Maturidiyah Bukhara menekankan berlakunya kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Tuhan berbuat sehendaknya dan tidak ada satu larangan pun bagi Tuhan. Ia membuat apa saja yang dikehendaki. Tidak ada yang dapat menentang dan membatasi kehendak Tuhan. Kendati pun pembatasan tersebut adalah kemauan Tuhan itu sendiri. Mau gue lanjut gak, Bang? Iya, boleh lanjut, Putri. Janji dan ancaman Allah. Kaum Maturidiyah Bukhara dalam hal janji dan ancaman Tuhan tidak sepenuhnya sepaham dengan Al-Asy'ari, namun juga tidak sepenuhnya sepaham dengan Maturidiyah Samarkand. Dalam pandangannya, Maturidiyah Bukhara ini tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Uraian di atas mengandung arti bahwa Tuhan wajib memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Dengan demikian, Tuhan dalam pandangan Maturidiyah Bukhara mempunyai kewajiban terhadap manusia. Bagi Maturidiyah Bukhara, Tuhan tidak mungkin melanggar janji untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Perbuatan manusia. Maturidi berpendapat bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya, Maturidi membagi perbuatan itu menjadi dua, yaitu perbuatan Tuhan yang mengambil bentuk penciptaan daya dalam diri manusia dan perbuatan manusia yang mengambil bentuk pemahaman daya itu berdasarkan pilihan dan kebebasan manusia. Daya diciptakan Tuhan bersama-sama dengan perbuatan manusia dan atas dasar itulah dikatakan bahwa perbuatan manusia itu diperoleh oleh manusia dengan peranan efektif dari pihak manusia, yakni dengan menggunakan daya yang diciptakan itu. Manusia bisa juga tidak menggunakan daya yang diciptakan Tuhan itu sehingga tidak memperoleh perbuatan. Kewajiban Tuhan menurut Maturidi, Allah terhindar dari perbuatan sia-sia.
Semua perbuatannya mengandung hikmah atau kebijaksanaan, karena dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui dan semua perintah. Larangan serta ciptaannya mengandung hikmah dan tujuan yang perlu digarisbawahi. Tujuan perbuatan-perbuatan itu tidak atas dasar paksaan atau kewajiban, karena dia yang maha memilih, yang menghendaki dan berbuat apa saja yang dikehendakinya. Maka tidak mungkin dikatakan bahwa Allah itu wajib berbuat baik atau yang terbaik. Karena kewajiban Allah berarti memindahkan kehendak dan mengharuskan adanya hak bagi selain Allah untuk memaksanya. Dan kewajiban berarti meminta tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Maha suci Allah. Kalam Tuhan atau Al-Quran, Maturidi menetapkan bahwa kalamullah itu berdiri dengan zat Allah dan ia merupakan sifat dari sifat-sifat yang bersatu dengan zat Allah bersama azali zat Allah yang tidak tersusun dari huruf-huruf dan kalimah. Karena huruf dan kalimah itu temporal, contohnya hadis. Sedang sesuatu yang temporal itu tidak bisa berdiri dengan azali yang wajib adanya. Hal yang baru adalah arat, dan arat tidak berdiri dengan zat Allah. Maturidi menyifati Al-Quran dengan baru hadis, tetapi tidak menyifati sebagai makhluk. Perkembangan aliran Maturidiyah. Dalam aliran Maturidiyah sebenarnya dikenal dua corak aliran, yakni aliran Samarkand dan Bukhara. Letak perbedaannya pada tingkat pengakuan akal sebagai instrumen penafsiran kebenaran. Aliran Samarkand dikenal lebih dekat dengan Mu'tazilah dalam beberapa pemikirannya, seperti penerimaannya atas takwil terhadap ayat-ayat yang memuat sifat-sifat antroposentris dari Tuhan. Sementara aliran Bukhara dalam hal ini lebih dekat dengan metodologi berpikirnya Asy'ariyah. Oke, terima kasih. Mohon maaf, VT banyak banget, 29. Cukup panjang ya perjalanannya. Saya aus, maaf. Allah. Minum dulu, minum. Ya, minum dulu Bang, haus Bang. Siap. Baik, teman-teman. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita ya, Saudara Ahmad Sofyan. Kemudian tadi dilanjut oleh Putri Novianti. Luar biasa kolaborasinya. Baik, mungkin dari bahasan seputar Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ya mungkin ada yang mau ditanyakan. Al-Maturidiyah. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Silakan di-unmute. Ya, Chandra ya? Tawa-tawa. Kenapa, Man? Kenapa? Hah? Mau nyanyi? Ya silakan Chandra kalau mau ditanyakan. Banget sih. Ntar kalau ditanya yang lebih bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu. Bintang begitu ya. Sofyan, gimana Sofyan? Bisa dikondisikan ya? Tanya Chan, yang susah Chan. Jangan. Banyak sih, Po. Pal kok. Ya, Pak Sofyan, tolong dikondisikan. Sofyan. Nggak ada yang nanya ini. Pusing kan lihat Sofyan. Halo Sofyan, Putri Novianti. Ya Bang. Ya, maksudnya ini mau ada pertanyaan dari teman-teman, bisa disimak Ya, biar nanti nggak pengulangan lagi. Ini udah siapin pulpen Bang. Oke, syukron. Silakan. Dan ngakak gue Sofyan. Ada siapa ya, ada. Nanya. Aduh. Gue tunggu ayam penyetnya ya Sofyan pokoknya. Hah? Ayam penyet digoputin. Ayam penyet. Lihat aja Sofyan nggak nganterin ayam penyet gue, lo gue N pokoknya. Khusus sekarang juga sih gue baru pulang. Silakan kita buka 2 sesi pertanyaan. 2 sesi atau 2 pertanyaan? Sorry, 2 pertanyaan 1 sesi aja ya, jangan banyak-banyak. Silakan. Mungkin untuk sesi 1 2 pertanyaan dulu ya. Satu sesi Pak Ketua, maaf 1 sesi ya Pak ya. Ada, boleh. Mungkin sharing saya dah.
Ya, silakan Pak Salman. Jadi yang disampaikan ya seputar konsep-konsep teologi pemikiran yang dicetus oleh teologi Al-Asy'ariyah, kemudian tadi teologi Al-Maturidiyah. Apakah hal-hal yang demikian, teologi seperti ini atau golongan-golongan ini, konsep pemikiran ini, apakah di setiap negara Islam itu ada gitu? Maksudnya nggak terlepas dari kedua ini gitu, atau mungkin juga hanya di mungkin nggak terlepas juga di Indonesia seperti apa itu, demikian. Dan selanjutnya dari kedua ini yang mendominasi itu yang mana, dari kedua pemikiran Al-Asy'ariyah maupun Al-Maturidiyah yang lebih mendominasi, maksudnya yang lebih banyak dalam dipegang konsep pemikirannya. Terima kasih. Gimana, Baik, terima Sofian? kasih Pak Salman. Ya? Itu udah 2 ya berarti ya? Itu 1 orang. Tapi kan 2 pertanyaan. Oh, maksa banget. Itu kan masih paralel. Oke. Ya, Novianti, semoga bisa menjawab. Lalu lempar. Nggak tahu diri nih. Mungkin bisa Silakan teman-teman yang mau sharing, silakan yang mau bantu Silakan jawab. pembekalan terlebih dahulu, silakan. Kok? Dari 2 pemikiran. Atau mungkin ada pertanyaan. Kenapa, Sofian? Bisa diaktifkan videonya mungkin teman-teman yang bisa gitu. Yang bisa diaktifkan silakan. Yang masih di jalan jangan di jalan, pinggir jalan. Sofian, gue mau nanya nih. Ya, tadi apa ya? Beda aja apa aja? Pulpennya udah siap belum pulpennya? Udah siapin belum pulpennya? Nyatet ya. Udah, yuk. Ayo, udah minta. Nih, terkait dengan munculnya pemahaman Asy'ariyah, kemudian ada Maturidiyah, yang ada sama apa? Tadi ada 2, Bukhara dan Samarkand. Nah, pemahaman itu kenapa gitu muncul biasanya yang paling mencolok tuh bahasannya teologi gitu. Adakah sebab dibalik itu gitu? Kenapa yang selalu muncul itu pemahaman teologi yang paling mencoloknya biasanya? Kemudian nilai apa yang bisa diambil dari munculnya pemahaman-pemahaman seperti Asy'ariyah kemudian Maturidiyah itu? Nilai-nilai pendidikannya apa yang bisa diambil? Paham ya? Calon-calon guru nih. Iya. Tiap permasalahan diambil nilai pendidikan. Masya Allah. Ya, Novianti diprioritaskan. Gimana, mungkin ada yang mau sharing, bantu? Nah, ini kayak bantu jawab yang ini ya. Silakan yang ini. Iya. Boleh.
Gimana teman-teman, mungkin bisa dikolaborasikan biar bisa saling melengkapi. Nanti bisa diluruskan jika memang belum sesuai pemahaman kita dengan apa yang kita sampaikan gitu. Itu bisa diluruskan oleh dosen pengampu. Silakan berpendapat. Suara antum penting. Pendapat antum sangat-sangat penting. Ayo pemilihan. Pilih Chandra. Lagi kampanye. Chan, tadi kan saya dibayar di belakang. Ya, udah bilang man itu mah rahasia pabrik itu. Ayo Putri Novianti, dicoba aja dulu. Zahratul Aini boleh. Monik, Ibnu Baidillah. Ini nih kayak lagi semangatnya ini. Wah, ini pada belum berkobar nih. Ya perlu di absen guys satu-satu. Nah, Bang Ilyas, silakan Bang Ilyas. Bang Ilyas sudah muncul para ini memberikan pencerahan. Kita dengarkan Itu dari sejuk pemakalah banget dulu itu. ntar. Ini kok ada anak pagi, ada acara apa ini? Apa bergabung, sharing kita melengkapi seru-seruan. Silakan Putri, disampaikan dahulu. Ahmad Sofyan, silakan. Ayo. Ya, Pak. Semangat yang masih kerja. Bismillah. Semangat mencari rupiah. Ya. Sofyan mulai stres. Mungkin bisa di sharing ya, maksudnya ditambahkan mungkin sama teman-teman yang lain. Ahmad Sofyan, ayo. Kenapa panas ya? Ini pertanyaannya apa? Aku sepi dulu. Hah? Pertanyaannya apa? Kenapa sepi banget? itu. Makalahnya mana? Makalah serius dong, jangan bercanda gitu. Kenapa sering yang paling dibahas tuh teologi dalam dari apa yang materi ini nih, kenapa yang paling sering dibahas teologi dan pendidikan, yang bisa diambil pendidikannya apa? Dari pertanyaan saudara Chandra seperti itu, Bu. Ayo, mari. Silakan disampaikan dari teman-teman yang lain. Mungkin Pak Naga Kunadi ada yang mau disampaikan dari menjawab dari pertanyaan, atau Saudara Muhammad Ilyas, silakan. Karena pemakalah belum ada tanggapan nih, lagi tumben nih. Belum respon. Oke, Chandra, silakan Chandra. Kita saling tanya-tanya, jawab aja, Chan. Tadi Salman nanya apaan sih, Man? Tadi seputar Tukeran. Pertanyaannya Salman dijawab sama Chandra, pertanyaannya Chandra dijawab sama Salman. Tuker guling loh. Tadi gimana, Man? Aneh tadi sibuk ngurusin pertanyaan, jadi lupa pertanyaan. Inian, Chan. Seputar tadi kan tentang konsep dan pemikiran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, yang mau saya tanyakan pertama, apakah pemikiran dan konsep ini ada di setiap negara, bukan negara muslim ya, maksudnya orang-orang muslim di setiap negara gitu, apakah ini terikat gitu, maksudnya ada di setiap negara gitu. Seperti halnya Indonesia, mungkin di Malaysia
atau Thailand, Muslim di Thailand dan lain sebagainya. Itu. Apakah semua negara itu yang Islam ya, yang banyak penduduk Muslimnya itu tidak terlepas dari kedua pemikiran ini atau tidak? Dan yang kedua, mana yang lebih mendominasi? Mungkin dari pemakala atau teman-teman yang lain bisa disampaikan. Oke, ini cuma bantu jawab dikit aja. Silakan. Mungkin kalau berbicara pemahaman ya, artinya kan kalau pemahaman itu selama itu nggak bertentangan, mungkin masih banyak pengikutnya mungkin dari negara lain atau daerah mana gitu. Cuman kalau udah lebih spesifik artinya kepada langsung disebut Asy'ariyahnya, belum tahu sih maksudnya daerah negara ini memiliki pemahaman Asy'ariyah. Cuman kan kalau kita lihat Asy'ariyah ini hampir sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah kan pemahamannya gitu. Sehingga kalau berbicara pemahaman mungkin ada gitu di negara-negara atau daerah-daerah manapun. Cuman kalau terikat dengan Asy'ariyah atau Maturidiyahnya sih belum terlihat sih, kurang. Itu sih mungkin. Pembiasaan pemikiran dari setiap negara kan terkadang ada negara-negara yang memang nilai rasio itu dikedepankan gitu ya. Mungkin gitu. Itu mungkinkah bisa menjadi landasan juga gitu. Kayak mungkin maaf ya negara-negara Eropa mereka lebih barat kan biasanya mereka lebih ilmiah ya. Apa-apa bersumber dengan selama akal bisa nampung gitu, maksudnya selama belum dibatas setak gitu ya. Maksudnya kendala gitu, biasanya kan mereka lebih mengedepankan rasio gitu. Begitupun nggak terlepas dari mereka pemeluk Islam juga, pemilik Muslim gitu. Apakah itu juga bisa mungkin tadi karena kalau Al-Maturidiyah kan lebih kepada prinsip akal ya, landasannya gitu. Itu mungkin nggak terlepas juga kali ya. Bisa mungkin sih kalau mungkin kepada rasio tuh banyakan gitu ya. Kalau orang udah terlalu mengutamakan rasio jadinya biasanya lebih disebut kayak liberal kayaknya gitu. Kalau terlalu mengutamakan rasio gitu kan. Mungkin kan kalau kita sekarang kalau ngelihat pemahaman gitu jadi patokannya itu mungkin sekarang kan mazhab, kecuali kalau orang emang udah nggak tadi lebih mengutamakan rasio kayak gitu segala macam, mungkin lebih disebut liberal gitu kali ya. Kalau udah mengutamakan rasio gitu kan, pendapat-pendapat ulama udah kurang gitu. Para imam mazhab udah jadi bukan patokan lagi gitu. Boleh nambahin gak, Chan? Silakan. Tambahin, Bo. Chandra, Siti Badriah, Siti Daria. Siti Badriah. Itu menanggapi pertanyaan Salman gitu kan. Apakah dua mazhab itu maksudnya berkembang di negara-negara lain? Ya, kenapa bisa berkembang di negara-negara lain? Bukan bisa berkembang kok, maksudnya dia ada nggak maksudnya negara lain? Iya, maksudnya ada nggak di negara-negara lain gitu? Ada di beberapa negara yang berkembang. Kalau menurut saya sih berkembangnya mazhab itu tergantung dengan dipengaruhi juga oleh kepemimpinan pemimpin negara tersebut gitu. Contohnya kayak negara-negara komunis gitu ya, kayak Cina kayak itu. Nggak ada yang berkembang mazhab seperti itu gitu, walaupun ada beberapa mungkin, maksudnya negara itu kuat gitu, tidak bisa dimasuki dengan aliran-aliran atau mazhab-mazhab atau agama-agama, ibaratnya lah agama-agama atau aliran yang tidak sepaham dengan mereka gitu. Jadi saya rasa kepemimpinan itu mempengaruhi gitu, kepemimpinan suatu negara itu mempengaruhi juga gitu. Coba kayak negara-negara figur ya, Po ya. Figur. Ya, jadi kayak prinsipnya si pimpinan ini terhadap negaranya itu gitu. Misalnya dia mencegah aliran-aliran yang mungkin kayak aliran-aliran atau mazhab yang nggak sepaham sama dia. Pada saat ada orang yang mungkin dicurigai memiliki atau mau menyebarkan aliran tersebut, udah dibunuh duluan. Kalau negara-negara komunis kan dia mainnya ditarik, dibunuh aja gitu. Nggak ada.
Ya mungkin gitu maksudnya kalau secara pemahaman doang mungkin ya gitu kan. Kalau secara pemahaman doang mungkin masih ada yang ngikutin gitu. Cuman kalau udah terikat dengan namanya itu mungkin ya tadi Mpok bilang gitu. Maksudnya tergantung kepada pemimpinnya juga gitu kan membolehkan pemahaman ini atau enggak gitu kan. Mungkin seperti itu sih. Oke, Syukron, Chandra dan Siti Dahria. Silakan teman-teman pemakalah. Boleh Silakan Salman dilengkapi. jawab pertanyaan saya. Dicoba dulu, dicoba. Nanti kalau salah juga kita kan belajar, sama-sama belajar di sini. Maaf tadi Chandra pertanyaannya apa? Ini Pok, tadi terkait dengan biasanya yang muncul kayak pemahaman Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, kemudian ada juga Mu'tazilah gitu kan. Biasanya yang selalu ada itu yang Nothing your voice. Mati Chan, suaranya Chan. tes. Ada. Ya, maksudnya dengan munculnya aliran-aliran tersebut, kenapa yang mencoloknya biasanya teologinya gitu biasanya, yang lebih pembahasannya gitu. Mungkin ada sebabnya atau apa gitu. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil gitu dari munculnya aliran-aliran pemahaman ini. Itu Pak. Saya coba klarifikasi sedikit yang tadi pertanyaannya si Salman. Sorry ya, suaranya lagi nggak enak. Ya Bu. Suaranya kayak ngajak berantem. Siapa kilah Bu? Amin. Gini, dua aliran yang dibahas hari ini tentang Murji'ah dan apa sih Maturidiyah. Dua-duanya ini ekstrim. Dua-duanya ini ekstrim ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada sebuah artinya ini ya, banyak kontra dari ilmuwan-ilmuwan lain bahwa nggak begitu. Di Indonesia kita menganut paham Asy'ariyah. Di Indonesia kita lebih banyak yang Sunni. Kenapa begitu? Kenapa dua pemahaman yang tadi di awal itu tidak dikedepankan? Karena memang pemahamannya ekstrim ya teman-teman. Dua teologi yang tadi itu lebih cenderung kepada Qadariyah, Jabariyah. Kan kalau kita nggak Jabariyah nggak, Qadariyah nggak. Kita tidak terlalu ini kaitannya dengan perbuatan manusia, kita Jabariyah enggak, Qadariyah enggak. Menurut saya begitu. Saya nggak tahu kalau di sini ada yang Jabariyah atau kalau di sini ada yang Qadariyah, saya nggak tahu deh. Iya. Jangan-jangan saya enggak Bu, saya enggak ngaku dia Jabariyah. Enggak ngaku dia Qadariyah, tapi dari perbuatannya jangan-jangan dia Jabariyah nih gitu. Jadi saat ini, teman-teman, konsep dalam teologi itu dia tidak menamakan dirinya A, dirinya B, saya ikut teologi ini, saya ikut teologi itu, tapi pemahamannya begitu gitu. Contoh, saya coba kasih analogi yang sederhana. Kalau misalnya perbuatan manusia itu diciptakan dalam diri manusia, menurut Harun Nasution ini kan berarti dia memiliki faham Jabariyah. Ya, jadi faham Jabariyah ini manusia tuh wayang aja. Paham Jabariyah begitu. Nah, pernah nggak teman-teman dengar orang yang ngomong kayak gini? Atau mungkin kalian pernah berkata seperti ini. Udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Udahlah nggak usah belajar rajin-rajin. Can, udah lu nggak usah nanya mulu. Kuliah apa aja nanya mulu. Tetap aja nilainya sama tuh sama yang nggak nanya gitu. Kalau ada yang ngomong begitu bilang aja dasar lu Jabariyah gitu. Jabariyah tuh dia. Atau nanti Chandra jawabnya gini. Oh gak gitu dong.
Gue kan tahu masalah-masalah yang dibahas di makalah-makalah itu. Ya tentunya karena gue pinter. Gitu. Kemudian juga gue belajar, gue usaha. Makanya gue nanya, wajar aja gitu. Dasar lu Qadariyah gitu ntar. Jadi dua teologi itu, si Mu'tazilah dan Maturidiyah menganutnya dua paham yang tadi. Kaitannya dengan perbuatan manusia kan itu ekstrim sekali. Kalau kita bilang bahwa tidak ada andil Tuhan dalam diri manusia, nggak mungkin dong. Nggak mungkin tidak ada daya Tuhan dalam diri kita gitu. Tapi juga kalau misalnya kita bilang bahwa semua yang kita lakukan adalah mutlak kehendak kita, tidak ada kaitannya dengan perbuatan Tuhan, itu pertama tidak mungkin. Yang kedua, kalau misalnya Tuhan sudah menciptakan semua tentang kita, misalnya gitu. Besok Chandra begini, besok Chandra jadi orang kaya, besok Salman jadi si Anu, besok Bu Eni jadi apa, gitu. Jadi besok Bu Eni jadi tukang tipu. Itu sudah ditetapkan tuh sama Allah. Sungguh tidak adil bagi manusia yang mendapatkan peran yang tidak baik. Gitu. Kalau begitu untuk apa manusia diciptakan? Lalu untuk apa Tuhan memberi kita akal? Apa gunanya wahyu bagi manusia? Kan gitu. Kalau Tuhan sudah menciptakan semuanya, kita nggak usah pakai petunjuk lah. Orang udah dikasih tahu jalannya begitu. Ini kan ekstrim sekali pemahamannya. Kan kalau kita nggak begitu. Kenapa pemahaman tentang teologi ini disampaikan kepada teman-teman? Sekali lagi saya sampaikan, mungkin lingkungan kita, teman-teman kita, tidak mengatakan dirinya menganut paham-paham teologi ini, tapi dia perilakunya begitu gitu. Maka apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi hal ini? Jangan salah, hal ini juga bisa merusak motivasi belajar peserta didik. Banyak anak-anak kita yang lahir di lingkungan Jabariyah. Banyak anak-anak kita yang lahir di lingkungan Qadariyah, walaupun tidak menamai diri mereka seperti itu. Gitu. Saya termasuk yang lahir di lingkungan Jabariyah ya. Udah perempuan nggak usah kuliah tinggi-tinggi, mau jadi apa sih? Gitu. Emangnya kalau perempuan masuk sekolah tinggi juga udah nggak berguna, udah ilmunya. Kayak Tuhan dia ngomong begitu. Kan kalau kita punya logika, kita bisa menyikapi itu bahwa nggak begitu. Tuhan kasih kita akal, Tuhan kasih kita dua petunjuk, yaitu Al-Quran dan Hadis supaya apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu supaya apa? Supaya kita mikir, supaya kita bisa menjalani hidup kita, merubah masa depan kita. Karena sebuah perubahan itu adalah hal yang pasti, yang harus diperjuangkan. Harapan, cita-cita, itu harus diperjuangkan. Itulah fungsinya kita punya logika. Gitu. Bahkan Allah juga mengatakan bahwa sekalipun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sekalipun Tuhan telah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna, tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga memberikan statement Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali Dia yang merubahnya. Ini dia udah baik nih. Kalau dia berubah menjadi tidak baik dari sebelumnya, kalau dia berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, berarti itu ada andil dia di situ. Berarti ada sebab perbuatan dia di situ, gitu. Paham gak nih? Nah, dengan penyampaian ini, dengan menyampaikan ini kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, tujuannya kita bisa membangun jiwa optimis mereka. Kenapa? Karena kita krisis pemuda, karena kita krisis anak-anak yang memiliki motivasi yang baik. Sekarang aja motivasi belajarnya mulai pada geser tuh. Udah lagi dibilang dasar lulusan corona, aduh kena mental tuh. Dikira lulusan corona nggak pakai usaha apa? Jangan dong mencibir sembarangan seperti itu. Gitu. Terus kalau emang lulusan corona emang kenapa? Kalau kita ngomongnya ke orang, kalau ngomongnya ke Chandra mah nggak masalah. Chandra mah orangnya selalu berpikir positif dia. Bisa jawab. Tapi kalau nyampeinnya ke Bu Eni kan orangnya baper kan.
Lu emang kenapa kalau lulusan corona sih? Enggak dah. Enggak lah, gue ini bukan orang kayak gitu. Kalau gue corona, kenapa emangnya kalau lulusan corona? Masalah. Emang di ijazahnya lulusan corona, emang ada tulisan begitu? Nah, jadi outputnya nanti ketika kita memahami ini adalah kita akan jadi pribadi yang lebih positif, kita akan menjadi pribadi yang lebih optimal. Tuhan telah memberi banyak daya, upayakan apa yang kita inginkan dengan daya. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu disitulah titik balik fungsinya keimanan seseorang. Ingat bahwa apapun, dimanapun, bagaimanapun, sejauh manapun kamu pergi, kembalinya tetap kepada Tuhan. Itu. Oke ya, teman-teman ya. Lanjut pertanyaannya Chandra. Kenapa sih aliran-aliran ini ngomonginnya pasti tentang teologi gitu ya? Ya, Bu. Bener nggak, Chan? Iya, secara sederhana Betul. pertanyaannya gitu maksudnya ya. Awalnya mereka itu disebut aliran politik. Awalnya kan sejarah kemunculannya karena politik kan? Iya kan? Karena terbunuhnya Utsman ya, Bu, kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi awalnya itu adanya Khawarij, adanya Murji'ah, adanya Maturidi dan lain-lainnya. Itu awalnya itu kepentingannya adalah kepentingan politik. Gitu. Kemudian bergeser dia menjadi pertikaian pendapat, saling mengkafirkan satu sama lain untuk membenarkan pemahaman mereka, kan bawa nama Tuhan jadinya. Mereka meyakini bahwa argumentasi mereka untuk memenangkan ideologi politiknya itu gitu loh adalah benar dan menurut kalam Tuhan. Kalau Khawarij mengatakan bahwa yang ikut arbitrase itu halal darahnya, boleh kita bunuh karena mereka sudah berkhianat. Kemudian mereka mengaitkan dengan teologi, mengaitkan dengan Suaranya terputus, Bu, sepertinya. konsep ketuhanan olah-olah Suaranya hilang-hilang, Bu. Maaf, Bu. Ideologi politiknya mereka tuh benar dan berlandaskan kepada hilang. Hilang-hilangan. Iya, maaf. Tadi juga saya telat karena saya tuh kuotanya habis. Jadinya tadi saya nggak tahu ada WA dari jam 2:30 WA nggak ada yang masuk. Saya baru ada WA dari teman-teman ngasih link Zoom untuk kuliah hari ini gitu. Banyak banget WA yang masuk, guys. Terus sekarang saya numpang. Putus ya. Udah lancar. Gimana nih? Oh, lancar. Tapi tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman, bahwa sekali lagi saya ulang, awalnya aliran-aliran ini politik muncul karena kepentingan politik. Maaf, Bu, hilang, Bu. Untuk dengan argumentasi mereka. Halo, Bu. Ya, hilang. Nanti Zaratul ini coba di follow up aja kalau memang sekiranya kota, karena kan nanti kalau emang butuh didistribusin nggak apa-apa, tanyain aja ke beliau. Ada ini aneh keuangannya dari kasih.
Halo, Ya, halo Salman. Bu. Halo Bu. Panas gak? Putus suaranya, Bu. Berarti lebih sereman politik zaman dulu kali ya kalau udah bawa-bawa nama Tuhan gitu ya. Udah bawa-bawa dalil gitu. Kalau sekarang kan paling kalau kampanye jujur, amanah gitu. Masih bawa-bawa sifat. Sekarang malah lebih bahaya, Chan. Nggak takut sama Tuhan. Gitu sih, lebih parah. Mendalilkan amal kali bahasanya. Cari Bu, kesempatan. ini balik lagi masih bisa dengar suara saya nggak? Jelas. Ada Bu. Itu kayak unmute Bu. Ke-mute. Commute. Ke-mute. Iya, oke. Hilang lagi. Nanti malam jangan lupa ya hadir bentar. Nggak besok aja. Susah dikumpulin lagi, Chan. Udah kayak Dragon Ball. Dragon Ball. Ntar Chan, nih suara Bu ini udah kedengeran belum? Udah, Ada Bu. Bu. Nyari sinyalnya susah guys, I'm sorry. Udah It's mah okay. suara udah nggak jelas. Oke, tadi sekilas ketika saya keluar masuk, ya Allah, keluar masuk kelas. Saya dengar Chandra bilang mendalili amal, mengamalkan dalil, gimana tuh? Apa yang saya sampaikan tadi kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa Bu, insya Allah. Bisa ya teman-teman, karena emang nggak bisa sekali paham sih, nggak bisa sekali paham, nggak bisa sekali nyampein tuh kita langsung oh iya, oh itu maksudnya ya Bu gitu. Sama saya juga belajar terus karena memang guru kan harus kayak gitu, belajar mengajar untuk belajar. Pertanyaan mana lagi yang belum dijawab? Udah Bu, cuma 2 pertanyaan Bu. Ada lagi nggak pertanyaannya yang belum dijawab? Sudah. Teman-teman, ada yang bertanya lagi? Saya lanjut dulu. Kaitannya dengan dunia pendidikan, ya teman-teman ya. Kaitannya dengan dunia pendidikan saat ini, tentunya tantangan terhadap perkembangan ilmu itu juga sangat luar biasa. Makanya saya dalam waktu dekat ini nanti mau ada webinar yang temanya tetap tentang akhlak ya. Beriman, berakhlak, berprestasi. Tema ini pernah diangkat untuk
kegiatan pengabdian masyarakat di kelas kita, entah kelas ini atau bukan, tapi saya ajukan lagi ke universitas supaya kita bisa dapat pemateri yang lebih kompeten lagi dan bisa merambah banyak objek lagi dalam penyampaiannya. Insya Allah di tanggal 14 Agustus ada webinar tentang itu dan pematerinya nanti Pak Dinil sama Shirley. Masya Allah. Shirley Anavita tuh. Saya ngajuin itu ke universitas. Setidaknya saya menyampaikan kenapa pada akhirnya materi ini disetujui. Saya bilang bahwa kondisi anak-anak kita saat ini, apalagi di tengah pandemi, mereka tuh lupa tentang prestasi gitu. Apalagi tentang akhlak, apalagi tentang iman. Ini gesernya udah jauh banget, teman-teman. Jangan-jangan mereka juga lupa tuh pelajaran akidah akhlak isinya apaan. Padahal pembelajaran akidah akhlak itu adalah pembelajaran yang dasar banget gitu. Bagaimana aplikasi fikih bisa baik kalau akidah akhlaknya nggak baik? Bagaimana pemahaman sejarah dia bisa baik kalau akidahnya juga belum baik? Ini penting sekali. Anak-anak kita saat ini, kembali lagi saya sampaikan, mereka krisis motivasi, teman-teman. Ya, mungkin bukan hanya anak-anak kita yang di luar, kita yang di dalam room ini juga mungkin lagi krisis motivasi nih. Kelihatan nih muka-muka kurang motivasi. Mulai geser tujuannya apa. Mulai nggak serius kuliahnya. Mulai ya udahlah, yang penting datang aja udah bagus, lagi pandemi gini Bu, apa urusannya sama pandemi? Justru karena pandemi, kita harus survive dalam kondisi ini gitu. Dengan harapan badai pasti berlalu. Dan di depan itu kita mudah-mudahan bisa berkumpul dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau kita bisa bertahan dalam kondisi ini, insya Allah Allah akan jadikan kita orang-orang yang menjadi pemenang. Karena bisa melewati ini dengan tetap tidak berburuk sangka kepada siapapun dalam kondisi bagaimanapun. Tidak sibuk menyerahkan orang lain karena keadaan, tapi coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk survive diri kita. Setidaknya jangan terlalu banyak mengeluh. Karena mengeluh bukan solusi. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Masalah selesai karena diatasi. Gitu. Ya. Mungkin juga teman-teman di room ini terdampak banget mungkin ya, apalagi yang kerja. Ente kerja nggak, Chan? Apa dikerjain doang? Kerja, Bu. Kerja. Terus selama PPKM gimana, Chan? Nikmatin aja, Bu. Tapi maksud saya terdampak juga gitu. Terdampak sih nggak terlalu sih. Emang ente kerja apaan? Saya ngurus kantor sekretariat, Bu. Sekretariat apa? Ambigu banget ngomong. Ormas Persatuan Islam Persis, sekretariat Persis. Kalau dunia pendidikan sih kayaknya nggak terlalu ini ya. Tapi perguruan tinggi udah loh. 119 perguruan tinggi di Jakarta udah harus merger tuh. Apa, Bu? Merger? Iya, karena gabung. Karena mahasiswanya nggak ada. Dia udah harus numpang ke perguruan tinggi lain yang masih punya nama. Gitu. Dan di UID saat ini, alhamdulillah karyawannya masih gajian terus walaupun nggak datang ke kampus. Keren banget UID. 2 tahun kayak gini. Nggak ada yang datang ke kampus tuh. Apalagi senior-senior tuh kan udah nggak boleh. Paling yang masih bocil-bocil kayak Bu Eni gitu yang masih boleh datang ke kampus itu pun nggak terlalu sering. Tapi perguruan tinggi ya teman-teman itu terdampak banget karena sampai saat ini mahasiswa baru kita jumlahnya baru sekitar 60 orang dari 4 fakultas. Gitu.
Itu jari gue ini udah kebas, nge-WA-in, nelponin siapa aja yang udah daftar ke kita tapi belum bayar formulir dan lain-lain. Gitu. Saya berharap teman-teman bisa ambil andil lah untuk hal ini, bantu share informasi apapun tentang kampus kita gitu ya. Kemarin lagi ada gebiar beasiswa tapi berakhir hari ini, nggak tahu besok ada strategi apa lagi itu yang bisa menarik calon mahasiswa baru, karena kalau mahasiswa baru kita kurang dari 300 orang di tahun ini, mau tidak mau kita harus merumahkan beberapa karyawan. Itu. Kalau kita tidak mau teman-teman kita ada yang dirumahkan, ya kita harus ini usaha terus supaya minimal 300 masuk ke kita tahun ini. Efeknya kalau misalnya tahun ini tidak 300, tahun berikutnya kita harus dapat lebih banyak dari 300 itu. Supaya jumlah mahasiswanya tetap rasio dengan jumlah dosen yang ada, sehingga kampus kita tidak dimergerkan ke kampus lain. Dampaknya luar biasa sekali kan. Terus itu dosen-dosen yang segitu banyaknya, yang 100 orang lebih, mau ngajar siapa kalau nggak ada mahasiswanya? Bayangin, dampaknya luar biasa sekali. Tapi balik lagi Bu Eni ambil positifnya gini. Apa yang Allah takdirkan hari ini tentunya semua tidak luput dari sebuah pembelajaran. Kejar ridho Allah aja, jangan yang lain. Karena pada waktu sekarang semua orang bisa gila. Gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang terdampak pandemi bisa survive. Di tengah pandemi seperti ini juga kita nggak kurang tuh dari cobaan yang ada. Kemarin angkatan 2019 demo gara-gara bayaran PPL. Bayaran PPL 650. Demo sampai ke Pak Rektor. Lagu-laguan lu. Lagu apa lu? Chandra tuh temennya tuh. Angkatan 2018 ikut-ikutan. Mau ke Pak Rektor. Saya bilang gini. Provokasi, Bu. Anda mahasiswa, jangan sok mengkritik pemerintah, tapi birokrasi Anda mentah. Saya bilang gitu. Kemana dulu pulangnya, main rektor aja. Gue bilang, kamu emang kemana Bu? Norak lu. Ya ke sekretariat dulu. Tanya, mana kaprodinya Bu? Ini kok bayarnya segini. Nggak puas nih sama Bu Pak. Aduh, carilah Pak Sahrul sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Nggak puas juga sama Pak Sahrul. Cari Pak Ajis sebagai dekan kita. Tanya, dari anggaran 650 itu, kemarin saya ngoceh. Kamu kira kamu bayar dosen pembimbing selama 6 bulan tuh berapa? Dia yang bimbing, dia yang nguji. Bukan 6 bulan. Bahkan dari April, Mei, Juni, Juli itu kita udah konsul terus. Berapa Anda membayar dosen pembimbing Anda? 150.000 sampai Desember. Lu bagi dalam sebulan. Berapa dibayar dosennya? Itu kalau apa-apa nyampenya ke pembimbing. Masalah sama kepala sekolah, Bu, tolong ke sekolah. Bu, si Anu begini, kena lagi dosen pembimbingnya. Saya bilang, kasih juga dong untuk Pamong. Guru Pamong direpotkan sekian bulan. 150 guru Pamong ente bayar. Ente kira kenapa emang mahal segitu? Saya bilang. Belum lagi kita ada kontribusi untuk sekolah. Saya bilang begitu. Itu sebelum mereka ke atas, saya udah ngoceh begitu biar mereka paham. Tapi kan kita lagi kena pandemi, Bu. Emang gue ini di planet mana yang gak kena pandemi? Emang kita beda planet? Saya bilang. Semua juga kena. Tapi kalau emang pengennya begitu, satu, gak usah sok jadi provokator. Kalau emang ente doang yang gak bisa bayar, datang ngomong baik-baik. Gak usah pakai ngomporin satu angkatan. Beduk kompornya kan. Tolonglah disampaikan secara sopan. Jangan karena uang hilang takzim Anda terhadap guru. Mungkin kalau yang di sini ada yang jadi guru gitu ya. Mungkin kalau di sini ada yang jadi guru, kita tuh mendidik anak-anak didik kita pamrih nggak sih teman-teman? Coba dipikir deh, sebanding nggak sih dengan finansial yang kita terima gitu?
Man, jangan ketawa, jawab Pak Guru. Tapi kan kalau Tulus, Bu. Tulus. tulus banget. Tapi kalau ditanya-tanya tentang kayak begitu kan sakit hati kita ya, Man ya. Ini maaf nih Pak Naga, saya mau curhat. Di ujung-ujung mau maghrib kita curhat nih, mohon maaf. Kadang-kadang mahasiswa kelakuannya. Nyampe ke hati ya, Bu. Nyampe ke ulu hati. Waduh, bukan lagi. Kita yang ngurusin anak orang begini begitu ya di luar. Kita pakai ngomongin peradaban, kritik pemerintah segala macam. Ente sama guru masih begitu. Jangan. Ya. Jangan. Takzim dulu sama guru kita. Jangan sampai begitu banget gara-gara duit. Jangan, sayang. Kasihan guru-guru kita. Mereka adalah orang-orang yang tulus betul sampai mau tidurnya aja masih doain ente. Tahu gak? Ya Allah, anak-anak saya yang kelas sore khususnya yang udah pada kerja, walaupun terdampak, mudah-mudahan masih pada bisa bayar kuliah. Kan begitu kita doain. Jangan sembarangan nama doanya guru, nyampe ke langit ke-7. Kan? Itu udah jangan banyak-banyak itu. Aku ini jadi nggak enak hati. Apa-apa Bu, kita satu server Bu. Iya nggak, Bu Ibu Dahria, bener nggak? Berasa nggak? Ya, Bu. Ikan Pak Kalau Ilyas. enak, tinggal aja Bu. Iya, lu kita omongin aja dah. Oke, teman-teman, sudah maghrib kira-kira begitu dan ini adalah akhir pertemuan kita di semester ini. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan satu semester ini untuk bertatap maya. Ya, tatap maya, tatap layar. Tapi apapun kondisinya, Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena masih bisa bersama teman-teman selama satu semester. Saya yakin nih betul bahwa dalam perjalanan satu semester ini pasti banyak banget kekurangan dari saya. Untuk itu saya mohon teman-teman berkenan untuk memberikan saya maaf terhadap kekurangan yang ada. Gitu. Untuk kondisi teman-teman saat ini, kondisi kita semua saat ini, kita hanya berharap kepada Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, orang tua kita, istri, anak, suami kita, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Itu aja yang kita minta. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu besok, lusa, entah kapan, dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya mohon maaf atas segala salah ya. Dan selamat beruas. Pesan saya, tolong uas yang serius. Supaya nilai di semester ini jangan ada yang diulang di semester 6. Oke? Semester 6 kalau perlu nabung aja mata kuliah di semester 8 jika ada. Nanti dikasih tahulah itu sama dosen penasihat akademiknya nanti di semester 5. Nanti kalian dapat dosen penasihat akademik. Pesan saya sekarang pokoknya mudah-mudahan semester ini nilainya jangan ada yang diulang. Ya, serius lah. Kuliahnya tuh diseriusin. Biar sarjana pendidikannya juga dapat sarjana serius gitu. Apalah. Oke, kita tutup kuliah kita. Terakhir juga hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tawarannya tadi sudah masuk di WhatsApp saya, tapi ini kendalanya sinyal. Uang kasnya bisa digunakan untuk hal lain yang teman-teman butuhkan. Ya, sehat selalu. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salman. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Sofyan, Pak Ilyas, terima kasih. Zean, Zahrotul, Ubaidillah, Rahayu, Siti Dahria, Adi, semuanya, Monik, Nida Ulhasanah Khairunisa. Terima kasih. Sama Ibu.